Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, warta dari Bukit Fajar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadah. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 peristiwa pada hari Sabat telah dikemukakan. Sebelumnya tentang para murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, dan kini Yesus sendiri yang melanggarnya dengan mujizat penyembuhan tadi. Tetapi penyembuhan pada hari itu disisipkan di sini sebagai suatu contoh dari kebutaan munafik yang baru saja digambarkan Yesus. Kepala rumah ibadat tidak melihat apa yang terjadi di depan matanya, yaitu hadirnya kerajaan Allah melalui pembebasan wanita yang bungkuk dari penderitaan selama 18 tahun, sebab ia terlalu terpaku pada hukum Taurat yang ada. Ia melihat orang-orang Farisi membiarkan binatang diselamatkan pada hari Sabat. Tetapi mengapa yang mengalami wanita ini mendapat anugerah luar biasa dari Allah Bapa pada hari Sabat? Apakah binatang lebih berharga di mata Dia daripada manusia? Terkadang kita bersifat munafik seperti kepala rumah ibadat tadi. Banyak perbuatan baik orang lain jarang kita sadari dan syukuri, tetapi kita selalu berusaha mencari celah untuk menjatuhkan orang lain. Padahal perbuatan baik orang lebih besar nilainya ketimbang mempertahankan ukuran yang kita pakai selama ini. Inilah yang hendak ditantang oleh Yesus melalui mujizat penyembuhan pada hari Sabat itu. Yesus ingin kita tidak boleh munafik. Semua orang mengatakan, jangan melakukan aktivitas apapun pada hari Sabat. Namun, pada hari itu juga mereka membawa seluruh hewan peliharaannya untuk memberi minum. Apakah salah jika hal yang sama dilakukan Yesus bagi manusia? Tidak. Itu tidak salah.
apalagi lebih tinggi kodrat manusia ketimbang hewan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemunafikan kita kadang lebih radikal. Misalnya berbagai macam kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampasan, dan lain sebagainya terjadi di depan mata kita, di tempat di mana kita hidup, tetapi kita menutup mata, telinga kita rapat-rapat, dan berlaku seakan tak ada masalah apapun yang terjadi. Apakah kita tuli ataukah buta? Melalui kasus Yesus pada hari Sabat ini mengajak kita untuk memberanikan diri keluar dari kemunafikan kita yang kita pelihara selama ini, untuk membuka diri terhadap segala persoalan yang ada di sekitar kita dan menghadirkan kerajaan Allah bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang menderita bertahun-tahun lamanya, sebab tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah menghadirkan kerajaan Allah bagi mereka yang membutuhkannya. Semoga demikian. Saudaraku terkasih, setelah mendengarkan warta dari Bukit Fajar, pergilah engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.